Di sebuah kota kecil di Jepang, seorang pemuda asal Indonesia yang berusia 25 tahun menemukan dirinya di tengah kesulitan hidup yang tak terduga. Bekerja sebagai perawat di rumah seorang janda berusia 35 tahun, ia harus mengurus sang majikan yang terperangkap di kursi roda akibat kecelakaan tragis. Meskipun jauh dari rumah, ia menemukan kekuatan dalam ketekunan dan kasih sayang yang tulus. Namun, ada sebuah rahasia yang tak bisa mereka sembunyikan. Di balik setiap sentuhan perawatan dan perhatian, tumbuhlah perasaan yang lebih dalam dari sekadar pekerjaan. Akankah mereka bisa menghadapinya? Ikuti kisah penuh emosi ini, yang mengajarkan kita tentang cinta, pengorbanan, dan keberanian dalam menghadapi rintangan hidup. Supri, seorang pemuda asal Indonesia berusia 25 tahun, memutuskan untuk merantau ke Jepang setelah bertahun-tahun bekerja sebagai buruh di kampung halamannya. Kehidupan di desa yang terpencil membuatnya merasa terjepit oleh kemiskinan semetar impian untuk mengubah nasib semakin jauh dari jangkauan. Di Indonesia, meskipun ia bekerja keras setiap hari, upah yang ia terima tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Supri memiliki satu impian besar, untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya, terutama adiknya yang sedang bersekolah dan ibunya yang sudah lanjut usia. Dengan harapan itu, ia memilih untuk merantau ke negeri Sakura yang dikenal dengan kemajuan teknologinya dan tingkat penghasilannya yang lebih tinggi. Tanpa banyak bekal, kecuali semangat yang membara, Supri tiba di Jepang dengan tekad yang bulat. Ia tidak tahu betul apa yang akan ia hadapi, tetapi ia yakin bahwa keberanian untuk meninggalkan tanah kelahirannya adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik. Pekerjaan pertama Supri di Jepang tidak datang dengan mudah. Setelah berbulan-bulan mencari pekerjaan, ia akhirnya berhasil diterima bekerja sebagai perawat di sebuah keluarga yang tinggal di kota kecil. Majikannya adalah seorang janda berusia 35 tahun bernama Miyuki, yang mengalami kecelakaan parah dan kini harus bergantung pada kursi roda untuk bergerak. Miyuki bukan hanya seorang wanita yang terperangkap dalam tubuh yang rapuh, tetapi juga seorang ibu yang berjuang dengan rasa kesepian dan penyesalan. Kecelakaan yang mengubah hidupnya juga merenggut kebahagiaannya, meninggalkan luka dalam yang sulit disembuhkan. Awalnya, Supri merasa cemas tentang tugas yang harus dijalaninya. Menjadi perawat di negara asing, jauh dari keluarga dan tanah kelahirannya, membuatnya merasa terasing. Namun, ia tahu ini adalah kesempatan yang tidak bisa disia-siakan. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, mempersiapkan segala kebutuhan Miyuki dengan penuh perhatian dan ketelitian. Supri tahu bahwa meskipun ia hanyalah seorang pekerja asing, tanggung jawab yang ia emban jauh lebih besar dari sekadar pekerjaan. Ia harus menjadi lebih dari sekadar perawat. Ia harus menjadi teman, penghibur, dan pelindung bagi Miyuki yang tengah berjuang melawan keputusasaan. Miyuki, seorang wanita Jepang berusia 35 tahun, memiliki kehidupan yang sangat berbeda sebelum kecelakaan itu merubah segalanya. Dulu, ia adalah seorang wanita yang aktif dan penuh semangat. Sebagai seorang istri muda, ia memiliki segala yang diinginkan, sebuah rumah yang nyaman, pekerjaan yang mapan, dan keluarga yang bahagia. Namun, hidupnya berubah drastis setelah kecelakaan yang membuatnya terjebak dalam kursi roda. Kecelakaan itu bukan hanya merenggut kebebasan fisiknya, tetapi juga menghancurkan dunia yang ia kenal. Suaminya meninggal dalam kecelakaan itu, dan sejak saat itu, Miyuki merasa terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Awalnya, ia menolak untuk menerima kenyataan. Setiap hari, Miyuki terbaring di tempat tidur, merasa frustasi dan putus asa. Ia merasa kehilangan arah, tidak tahu harus berbuat apa. Hidup yang dulu penuh warna kini terasa kelabu dan sunyi. Bahkan untuk bangun dari tempat tidur dan melakukan hal-hal kecil seperti makan atau merawat diri, ia merasa teramat berat. Setiap kali ia melihat diri di cermin, ia merasa seperti bayangan orang lain, seorang wanita yang tak lagi memiliki tujuan hidup. Kerinduan untuk kembali beraktivitas seperti dulu menghantui setiap langkahnya, tetapi kenyataan bahwa ia tidak bisa berjalan atau bergerak tanpa bantuan orang lain membuatnya merasa lemah dan tak berarti. Miyuki sering merasa malu dengan kondisinya. Di masyarakat Jepang, di mana nilai-nilai kecantikan dan keaktifan sangat dihargai, ia merasa seakan terisolasi. Ia tak lagi bisa bergaul dengan teman-temannya seperti dulu.
Bahkan keluarganya pun mulai menjauh, merasa canggung dengan kondisi yang tak pernah mereka harapkan. Kehilangan suami dan sekarang harus bergantung pada orang lain untuk segala sesuatu membuat Miyuki merasa sepi. Namun, saat Supri datang, ada sedikit perubahan dalam dirinya. Awalnya, ia merasa enggan dan ragu untuk menerima bantuan dari seorang pria asing, apalagi seorang pekerja. Namun, ketulusan Supri yang sederhana dan tanpa pamrih perlahan mulai meruntuhkan tembok emosional yang dibangunnya selama ini. Supri tidak hanya merawat tubuhnya, tetapi juga memberikan perhatian yang tulus terhadap perasaan dan emosinya. Miyuki merasa bahwa ia tidak hanya dilihat sebagai seorang yang sakit, tetapi juga sebagai manusia dengan kebutuhan dan perasaan yang berharga. Supri selalu mendengarkan ceritanya dengan sabar, tanpa menghakimi, dan memberinya ruang untuk berbicara tentang kesedihannya. Tanpa disadari, setiap percakapan dan interaksi kecil itu membuat Miyuki merasa lebih hidup. Meski ia tak mampu berdiri atau berjalan, ia mulai merasa bahwa ada harapan baru, sebuah harapan yang muncul dari kesederhanaan perhatian yang diberikan Supri setiap hari. Miyuki mulai membuka hatinya lebih lebar, memberi kesempatan pada Supri untuk masuk ke dalam dunia kecilnya yang sepi dan penuh luka. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Supri dan Miyuki mulai berkembang melampaui sekadar hubungan antara majikan dan pekerja. Awalnya, Miyuki merasa canggung dan terasingkan dengan kehadiran Supri di rumahnya. Ia merasa dirinya tidak lebih dari sekadar orang yang merepotkan, seorang wanita yang tak mampu lagi berdiri di atas kaki sendiri. Namun, Supri selalu menunjukkan sikap yang sabar dan penuh perhatian, perlahan-lahan membuka pintu-pintu hatinya yang selama ini tertutup rapat oleh rasa malu dan kesedihan. Ia tidak pernah merasa canggung merawat Miyuki. Setiap pagi, ia dengan tekun mengurusnya, memandikan, menyiapkan makanan, dan menemani Miyuki saat ia hanya bisa duduk di kursi roda sepanjang hari. Supri tidak pernah mengeluh, tidak pernah memperlihatkan rasa lelahnya. Ketulusan hati Supri mulai menembus tembok yang ada dalam diri Miyuki. Miyuki mulai merasakan kehangatan dalam hubungan mereka. Supri tidak hanya membantu dengan tugas-tugas fisik, tetapi juga menjadi teman yang baik. Setiap malam, setelah selesai merawatnya, mereka duduk bersama, berbicara tentang banyak hal, mulai dari hal-hal sepele seperti cuaca hingga percakapan yang lebih dalam tentang kehidupan, kesedihan, dan harapan. Miyuki mulai membuka diri lebih banyak. Ia menceritakan masa-masa indah sebelum kecelakaan, bagaimana ia dulu sangat mencintai suaminya, dan bagaimana kecelakaan itu merubah hidupnya secara drastis. Ia menceritakan tentang perasaan kehilangan yang menggerogoti dirinya setelah suaminya meninggal, tentang bagaimana ia merasa terasingkan dari dunia luar karena kondisinya yang kini terbatas. Semua perasaan ini ia simpan sendiri. Tak pernah ada yang tahu kecuali dirinya. Supri dengan sabar mendengarkan cerita Miyuki. Ia tidak pernah menghakimi atau memberikan saran yang tidak diminta. Cukup dengan mendengarkan, Supri memberi ruang bagi Miyuki untuk melepaskan segala beban emosional yang selama ini terpendam. Bagi Miyuki, Supri bukan hanya seorang perawat. Ia menjadi seseorang yang benar-benar peduli, seseorang yang mampu melihat dirinya lebih dari sekadar wanita di kursi roda. Setiap kali mereka berbicara, ada sesuatu yang berubah dalam diri Miyuki. Ia mulai merasakan sedikit harapan, seolah-olah hidupnya belum berakhir meski semuanya tampak gelap. Suatu sore yang cerah, ketika Supri sedang membersihkan halaman, Miyuki dengan pelan menggerakkan kursi rodanya ke arah jendela dan menatap langit. Supri duduk di sampingnya, dan mereka mulai berbicara lagi tentang masa depan. Miyuki mulai merasa bahwa meskipun ia tidak bisa mengubah apa yang terjadi padanya, ia masih memiliki kesempatan untuk menemukan kebahagiaan dalam hidupnya, bahkan di tengah keterbatasannya. Tanpa disadari, kedekatan itu semakin intens. Supri menjadi lebih dari sekadar pengasuh. Ia adalah satu-satunya orang yang membuat Miyuki merasa diterima dan dihargai. Sebuah rasa yang selama ini hilang, kini perlahan kembali muncul dalam dirinya. Supri mengingatkan Miyuki bahwa meskipun hidup telah memberinya banyak luka, ia tidak perlu menjalani semuanya sendiri Supri. Ketika Miyuki melihat ketulusan dalam setiap tindakan Supri, sebuah rasa kagum mulai tumbuh dalam hatinya. Ia mulai menyadari bahwa Supri bukan hanya pekerja biasa, tetapi seseorang yang memiliki hati besar,
Seseorang yang bersedia menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan demi membantunya sembuh, baik secara fisik maupun emosional. Miyuki merasa bahwa ia tidak lagi hanya seorang wanita yang terluka, tetapi seorang wanita yang masih bisa menemukan kasih sayang dan perhatian yang tulus. Namun, perasaan itu tentu bukan tanpa konflik. Miyuki mulai merasakan kebingungannya. Di satu sisi, ia tahu bahwa hubungan semacam ini, antara seorang pekerja dan majikan, tidak bisa diteruskan begitu saja. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa menahan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Rasa nyaman, aman, dan diterima yang ditawarkan oleh Supri mulai mengisi kekosongan dalam hidupnya yang telah lama ia rasakan. Miyuki, yang selalu berusaha keras untuk mengontrol emosinya, mulai mempertanyakan apakah ia benar-benar bisa menahan perasaan ini, atau apakah ia harus menyerah pada kenyataan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar hubungan profesional yang sedang tumbuh di antara mereka. Suatu malam yang sepi, setelah hari yang panjang dan penuh rutinitas, Miyuki duduk di balkon rumahnya, menatap langit malam yang cerah. Angin yang lembut berhembus, membawa sedikit kesegaran di tengah udara malam yang hangat. Meski tubuhnya terkurung di kursi roda, jiwanya seakan merasakan kebebasan yang sesekali muncul saat ia menikmati ketenangan malam. Supri, yang selama ini setia menemani, datang menghampiri dan duduk di sampingnya, membawa secangkir teh hangat untuk Miyuki. Ia tahu betul betapa Miyuki sering merasa kesepian dan terjebak dalam pikirannya sendiri, dan terkadang, kehadiran seseorang bisa mengubah segalanya. Miyuki menyambut teh yang dibawa oleh Supri, namun matanya terlihat kosong, penuh dengan kelelahan emosional. Sejak kecelakaan itu, setiap detik dalam hidupnya terasa berat. Ia merasa seakan terjebak dalam kehidupan yang tidak pernah ia pilih. "Supri, aku merasa hidupku hancur," ujar Miyuki dengan suara yang hampir tak terdengar, namun cukup jelas untuk menyentuh hati Supri. Kata-kata itu keluar dengan penuh kesedihan dan penyesalan. Ia menatap cangkir teh yang dipegangnya, seolah-olah berharap ada jawaban dari secangkir teh itu. Namun, tidak ada yang bisa mengubah kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Supri mendengarkan dengan sabar, tidak terburu-buru untuk memberikan solusi atau kata-kata penghiburan. Ia hanya duduk di samping Miyuki, menunggu agar wanita itu bisa melanjutkan kata-katanya. Supri tahu bahwa terkadang, yang dibutuhkan seseorang hanyalah seorang pendengar yang penuh perhatian. Miyuki melanjutkan, "Dulu, aku sangat bahagia. Aku merasa seperti hidupku sempurna, sampai kecelakaan itu merenggut segalanya. Kini, aku merasa tidak berarti lagi." Tangannya menggenggam erat cangkir teh itu, seolah mencari kekuatan dari benda sederhana itu. Ia tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup setelah tragedi yang menimpanya. Semua impian, semua harapan, semuanya hancur dalam sekejap. Supri, meskipun tidak bisa sepenuhnya mengerti apa yang Miyuki rasakan, merasakan kepedihan yang mendalam. Ia tahu bahwa kesedihan Miyuki bukan hanya tentang kehilangan fisik yang harus ia hadapi, tetapi juga tentang kehilangan jati dirinya. "Aku bisa merasakannya," jawab Supri pelan. "Tapi, Miyuki, meskipun hidup bisa sangat sulit, itu tidak berarti bahwa semuanya hilang begitu saja. Kau masih punya banyak hal yang bisa diberikan, banyak hal yang masih bisa dilakukan." Supri berkata dengan tulus, berusaha menghibur tanpa memberikan janji-janji kosong. Miyuki terdiam, mendengarkan kata-kata Supri yang sederhana namun penuh makna. Tiba-tiba, tanpa diduga, Supri meraih tangan Miyuki dengan lembut. Miyuki terkejut, namun tidak menarik tangannya. Dalam keheningan malam itu, mereka hanya saling menatap. Supri tidak mengatakan apa-apa, tetapi gerakan itu memberikan kekuatan yang lebih besar daripada kata-kata yang bisa diucapkan. Miyuki merasakan kehangatan dari tangan Supri, dan dalam momen itu, ia merasa sesuatu yang lebih dari sekadar kasih sayang seorang pekerja kepada majikannya. Ada kedekatan yang tumbuh, sebuah ikatan yang tak terucapkan, namun begitu kuat. Miyuki menunduk, berusaha mengendalikan emosinya yang mulai terlarut. Ia merasa cemas dengan perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya, perasaan yang tak pernah ia bayangkan akan muncul. Perasaan ini bukan hanya tentang rasa terima kasih terhadap Supri yang merawatnya dengan penuh ketulusan, tetapi sesuatu yang lebih dalam, yang lebih rumit.
Miyuki merasa bingung. Apakah ini hanya perasaan sementara? Ataukah ini adalah sesuatu yang lebih dari itu? Sebuah hubungan yang tak terucapkan, yang berawal dari rasa sakit dan kesendi Supri, tetapi kini mulai menyentuh bagian terdalam dari hatinya. Supri, yang selalu ada untuknya, memberikan kenyamanan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tangan Supri yang menggenggam tangannya terasa seperti pelukan yang menenangkan, meskipun tubuhnya tidak bisa bergerak bebas. Miyuki tahu bahwa apa yang mereka miliki adalah sesuatu yang sangat spesial, tetapi ia juga tahu bahwa hal ini tidaklah mudah. Bagaimana ia bisa mengungkapkan perasaan ini tanpa mengkhianati statusnya sebagai majikan dan pekerja? Miyuki merasa bingung, tetapi juga tidak bisa menyangkal bahwa perasaan ini membuatnya merasa lebih hidup, lebih dihargai, dan lebih berarti. Dengan perlahan, Miyuki mulai merasakan bahwa meskipun kehidupannya telah terbalik, masih ada harapan. Mungkin cinta itu bisa datang dari tempat yang tak terduga, bahkan dalam situasi yang penuh keterbatasan. Namun, apakah ia siap untuk menerima kenyataan ini? Ataukah perasaan ini hanya akan menjadi beban yang harus ia sembunyikan selamanya? Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Supri dan Miyuki semakin berkembang. Dari sekadar hubungan profesional yang didasari oleh kewajiban pekerjaan, mereka mulai merasa ada ikatan emosional yang tak terelakkan. Supri, yang awalnya datang dengan tujuan untuk bekerja dan membantu Miyuki dengan tugas sehari-hari, kini merasa bahwa dirinya terikat oleh sesuatu yang lebih dari sekadar tanggung jawab. Setiap pagi dan malam yang mereka lalui bersama menjadi lebih dari sekadar rutinitas. Supri mulai merasakan bahwa kehadirannya tidak hanya membantu Miyuki secara fisik, tetapi juga secara emosional. Miyuki, yang dulunya merasa kesepian dan terperangkap dalam kecelakaan yang menghancurkan hidupnya, kini mulai menemukan kenyamanan dalam kehadiran Supri. Ia merasa diperhatikan, dihargai, dan lebih dari sekadar seorang wanita yang tak bisa bergerak. Miyuki, yang seringkali merasa terasingkan oleh kondisinya, mulai merasakan perbedaan dalam hubungan mereka. Supri tidak hanya merawatnya, tetapi ia juga menjadi teman bicara yang setia. Setiap kali mereka berbicara, Supri selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi, dan dengan cara yang tidak terburu-buru memberi solusi. Miyuki merasa ada kedekatan yang tumbuh secara alami. Ia bisa bercerita tentang masa lalunya, tentang kesedihan yang menguasai hidupnya setelah kehilangan suami, dan tentang perasaan terjebak dalam tubuh yang tidak bisa bergerak bebas. Supri selalu ada untuknya, memberikan kenyamanan tanpa harus mengatakan banyak kata. Ia hanya ada, mendampingi, dan memberi ruang bagi Miyuki untuk merasa lebih manusiawi lagi. Namun, semakin lama mereka menghabiskan waktu bersama, semakin besar perasaan yang berkembang di antara mereka. Miyuki mulai merasakan perasaan yang sulit ia pahami. Ia yang dulunya merasa tidak ada harapan, kini merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih kuat dari sekadar rasa terima kasih. Ia merasakan kedekatan emosional yang tumbuh, perasaan yang jauh lebih dalam dari sekadar persahabatan atau hubungan antara pekerja dan majikan. Ada ketulusan dalam setiap sentuhan, dalam setiap pandangan yang mereka bagi. Miyuki mulai merasa bahwa Supri bukan hanya seorang perawat, tetapi seseorang yang bisa membuat hidupnya terasa lebih berarti. Ada kehangatan yang mengalir setiap kali mereka saling berbicara atau berbagi momen bersama. Namun, Miyuki juga merasakan kebingungan yang mendalam. Bagaimana ia bisa mengungkapkan perasaan ini tanpa merusak segala yang telah mereka bangun? Ia takut bahwa jika perasaan ini diungkapkan, maka hubungan mereka akan berubah dan menjadi lebih rumit. Supri, di sisi lain, merasakan hal yang sama. Ia tidak pernah mengira bahwa bekerja sebagai perawat di rumah seorang wanita Jepang akan membuatnya terjebak dalam perasaan yang begitu rumit. Seiring waktu, ia menyadari bahwa ia tidak hanya peduli pada Miyuki sebagai majikan, tetapi juga sebagai seseorang yang ia hargai dan cintai. Setiap kali ia merawat Miyuki, ia merasakan sebuah koneksi yang lebih kuat dari sekadar kewajiban pekerjaan. Ia tahu bahwa perasaan ini bukan hanya tentang kasihan atau rasa terima kasih. Supri mulai menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menahan perasaan yang tumbuh dalam dirinya. Tetapi ia juga tahu betul bahwa hubungan mereka bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh semua orang. Seorang pekerja dan majikan, terlebih dengan kondisi fisik Miyuki yang begitu terbatas,
tidak akan mudah diterima oleh masyarakat. Namun, perasaan itu tak bisa dihindari. Ia merasa nyaman dengan Miyuki, merasa dihargai dan diterima dengan segala kekurangannya. Keduanya terjebak dalam perasaan yang tidak mereka cari, tetapi yang tumbuh dengan sendirinya. Miyuki, meskipun berusaha menahan perasaan itu, merasa semakin terbuka dan menginginkan kedekatan lebih. Setiap momen yang mereka lalui bersama membuatnya merasa bahwa hidup ini belum berakhir, meski tubuhnya tak bisa lagi bergerak bebas. Supri, dengan ketulusannya, membawa angin segar dalam hidup Miyuki yang dulu penuh dengan keputusasaan. Tetapi mereka berdua tahu bahwa apa yang mereka rasakan adalah sesuatu yang sangat kompleks. Cinta yang tumbuh di antara mereka bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Itu adalah sebuah kisah yang terjalin dalam diam, dalam setiap tatapan yang mereka bagi, dalam setiap percakapan yang terdengar begitu akrab, namun penuh dengan keraguan dan kebingungan. Miyuki merasa takut untuk mengungkapkan perasaannya, karena ia tidak tahu bagaimana reaksi Supri. Apakah ia hanya merasakannya karena rasa terima kasih atas perawatannya? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Di sisi lain, Supri pun terperangkap dalam perasaan yang sama. Ia merasa bahwa ia tidak bisa terus menahan perasaan ini, namun ia juga tidak ingin merusak hubungan profesional yang telah mereka bangun. Namun, semakin lama, semakin ia sadar bahwa apa yang ia rasakan adalah perasaan yang tulus, perasaan yang tidak bisa disembunyikan lebih lama lagi. Bagaimanapun juga, hidup mereka telah berubah sejak mereka saling mengenal. Mereka tidak lagi hanya dua individu yang terikat oleh pekerjaan, tetapi dua jiwa yang menemukan kenyamanan dan kasih sayang dalam kesederhanaan. Malam itu, Supri duduk di samping Miyuki, yang duduk dengan tenang di kursi rodanya, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Angin sepal-sepal menyentuh kulit mereka, membawa aroma segar dari taman yang tertata rapi di sekitar rumah. Di tengah keheningan yang menenangkan itu, Supri merasakan perasaan yang terus berkembang dalam dirinya. Perasaan yang lebih dari sekadar kewajiban, lebih dari sekadar perawatan fisik yang ia lakukan setiap hari. Ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang telah tumbuh perlahan sejak ia mulai merawat Miyuki. Ia menyadari bahwa dirinya bukan hanya seorang pekerja yang menjalankan tugas, tetapi seseorang yang telah jatuh cinta pada Miyuki. Miyuki, yang biasanya pendiam, kini tampak lebih tenang dan santai di hadapan Supri. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka saling berbicara, seperti ada pemahaman yang tak terucapkan di antara mereka. Mereka berbicara tentang berbagai hal, dari kenangan masa lalu hingga harapan-harapan yang tak pernah diungkapkan. Namun, dalam percakapan itu, Supri merasa ada sesuatu yang ingin ia katakan, sesuatu yang selama ini ia pendam dalam hati. Ketika Miyuki menatapnya dengan mata yang penuh pertanyaan, Supri merasa seolah-olah ia tidak bisa lagi menunda-nunda perasaan itu. Ia tahu bahwa apa yang ia rasakan tidak bisa disembunyikan lebih lama lagi. Miyuki, kata Supri dengan suara yang lembut, hampir seperti bisikan. Miyuki menoleh, menatapnya dengan tatapan penuh perhatian. Aku tahu kita telah melalui banyak hal bersama, dan mungkin aku tidak bisa mengungkapkan ini dengan kata-kata yang sempurna. Tetapi, setiap hari aku merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar tugas untuk merawatmu. Miyuki terdiam, bingung dengan kalimat yang baru saja diucapkan Supri. Ia merasa jantungnya berdegup kencang, sesuatu yang tak biasa baginya. Apakah ia benar-benar ingin mendengarnya? Apakah ini adalah sesuatu yang ia takutkan? Namun, ia tidak bisa menarik diri. Ia merasa ada ketulusan yang mengalir dari setiap kata yang keluar dari mulut Supri. Supri melanjutkan, Aku merasa sangat terikat padamu. Sejak hari pertama aku datang ke sini, aku merasa ada sesuatu yang spesial antara kita. Aku tidak hanya merawatmu karena itu pekerjaan, tapi karena aku peduli padamu. Aku mulai merasakan perasaan yang lebih dalam, perasaan yang lebih dari sekadar perawat dan majikan. Miyuki mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Supri. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Ia merasa bingung, terkejut, namun juga tidak bisa menahan perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Selama ini, ia merasa kesepian dan terkurung dalam tubuhnya yang terbatas.
Tidak ada yang benar-benar peduli padanya selain Supri. Setiap perhatian, setiap sentuhan, bahkan saat-saat sederhana ketika mereka berbicara bersama, semuanya terasa begitu berarti. Tetapi, apakah ini cinta? Apakah ia siap untuk merasakan perasaan yang begitu besar? Perasaan yang bisa mengubah segalanya? Miyuki menundukkan kepala, mencoba mencerna kata-kata Supri. Di satu sisi, hatinya merasa hangat, tetapi di sisi lain, ia merasa cemas. Ia merasa bahwa hubungan mereka telah melewati batas yang seharusnya. Supri adalah pekerja, dan ia adalah majikan. Ada batas-batas yang seharusnya tidak dilanggar. Ada aturan yang harus dihormati. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Ia merasakan hal yang sama. Ada ikatan yang tak terucapkan di antara mereka. Suatu kedekatan yang lebih dalam dari sekadar hubungan profesional. Setelah beberapa saat, Miyuki akhirnya membuka mulutnya. Supri, aku tidak tahu harus mengatakan apa. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Aku sudah lama merasa kosong, merasa tidak berarti. Tapi sejak kau datang, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam hidupku. Aku merasa lebih hidup. Miyuki berhenti sejenak, menatap Supri dengan mata yang penuh keraguan dan kehangatan. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan dengan perasaan ini, tetapi aku juga tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan. Aku merasa ada ikatan yang kuat antara kita, sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. Supri mendengarkan setiap kata Miyuki dengan penuh perhatian, tidak ingin melewatkan satupun detil penting dalam perasaannya. Supri tidak bisa menghindari kenyataan bahwa perasaan itu timbul dengan sendirinya, dan ia tidak ingin menahannya lagi. Keheningan pun menyelimuti mereka, tetapi kali ini, keheningan itu terasa berbeda. Tidak ada rasa canggung yang mengganggu, tidak ada kebingungan yang menekan. Hanya ada dua hati yang saling terhubung, meskipun dengan cara yang sangat berbeda dari yang mereka harapkan. Mereka tahu bahwa perasaan ini akan membawa mereka pada keputusan yang sulit, tetapi pada saat itu, mereka hanya bisa saling menatap dengan pengertian dan kebingungan. Perasaan mereka tidak bisa dipadamkan begitu saja, namun mereka juga tahu bahwa masa depan mereka mungkin akan penuh dengan tantangan. Namun, meskipun ada ketidakpastian, keduanya merasa bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sebuah perjalanan yang penuh dengan harapan, bahkan dalam kesulitan dan keterbatasan. Malam itu, setelah pembicaraan yang jujur dan penuh perasaan antara Supri dan Miyuki, keduanya terdiam dalam keheningan yang terasa berat namun penuh pengertian. Supri duduk di samping Miyuki, menyadari bahwa apa yang mereka alami bukan sekadar perasaan biasa. Ada ketulusan dan kedalaman yang tak terungkapkan dalam setiap kata yang mereka ucapkan. Namun, meskipun ada rasa keterikatan yang kuat di antara mereka, Supri juga menyadari bahwa ada begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Mereka berada dalam situasi yang sangat rumit, hubungan antara pekerja dan majikan yang lebih dari sekadar profesional, sebuah ikatan yang bisa mempengaruhi kehidupan mereka berdua. Supri merasa seolah-olah ia berada di persimpangan jalan yang tidak bisa ia hindari. Pada satu sisi, ia merasa ingin mengungkapkan semua perasaannya kepada Miyuki, untuk memberitahu wanita itu betapa pentingnya dirinya dalam hidup Supri. Namun, di sisi lain, ia juga tahu bahwa segala sesuatu memiliki batasannya. Mereka tidak hanya berurusan dengan perasaan, tetapi juga dengan norma sosial, dengan budaya yang berbeda, dan dengan kenyataan bahwa hubungan semacam ini tidaklah mudah. Supri merasa takut akan konsekuensi yang bisa terjadi jika perasaan ini diungkapkan terlalu terbuka. Ia khawatir bahwa hubungan mereka akan menjadi lebih rumit, bahkan berpotensi merusak segala sesuatu yang telah mereka bangun. Tanggung jawabnya sebagai perawat seharusnya tidak berubah menjadi beban emosional yang mengganggu pekerjaan mereka. Namun, hatinya berkata lain. Ia merasa perasaan ini sangat nyata dan sulit untuk diabaikan. Miyuki, di sisi lain, merasakan kebingungan yang semakin mendalam. Setiap kali ia melihat Supri, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa terima kasih atau ikatan pekerja dan majikan. Ia tahu bahwa apa yang mereka rasakan adalah sesuatu yang lebih dari itu.
Ada perasaan yang lebih mendalam yang mengalir dalam dirinya setiap kali mereka saling bertatap muka. Setiap kali Supri merawatnya dengan penuh ketulusan. Namun, Miyuki juga merasa takut. Ia tahu betul bahwa hubungan semacam ini sangat jarang diterima oleh masyarakat. Seorang pekerja yang jatuh cinta pada majikannya, terutama dalam situasi mereka yang penuh dengan kesulitan, adalah sebuah kisah yang bisa dihujat oleh banyak orang. Miyuki merasa terperangkap dalam perasaan yang tak bisa ia hindari, tetapi juga takut akan apa yang mungkin terjadi jika mereka berdua membuka perasaan itu terlalu terang-terangan. Namun, meskipun ada kekhawatiran dan ketakutan itu, Miyuki mulai menyadari sesuatu yang sangat penting. Ia menyadari bahwa hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan dalam kesedihan dan kebingungan. Selama ini, ia merasa terkurung dalam tubuh yang tidak bisa bergerak bebas, terjebak dalam kenangan akan masa lalu yang penuh luka. Tetapi, dengan kehadiran Supri, ia mulai merasa ada harapan. Supri memberikan lebih dari sekadar perhatian fisik, ia memberinya kesempatan untuk merasakan kembali kehidupan, untuk merasakan bahwa ia tidak hanya dihargai karena apa yang bisa ia lakukan, tetapi juga karena siapa dirinya. Perasaan ini, kehidupan dengan cara yang baru. Ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa melangkah keluar dari bayang-bayang kesedihan yang selama ini membelenggunya. Supri, yang telah bersabar dan menunjukkan perhatian dengan tulus, kini mulai merasakan dorongan yang lebih kuat untuk melindungi Miyuki, untuk memberi dukungan bukan hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai seseorang yang peduli dan mencintai. Ia tidak bisa lagi menahan perasaannya, meskipun ia tahu bahwa jalan ke depan penuh dengan ketidakpastian. Bagaimana mereka bisa melanjutkan hubungan ini tanpa mengorbankan integritas dan norma yang ada? Bagaimana mereka bisa memastikan bahwa perasaan mereka tidak merusak segala yang telah mereka bangun bersama? Supri merasa terjepit oleh tanggung jawab, namun juga dipenuhi oleh dorongan untuk memperjuangkan cinta ini. Di tengah semua kebingungan ini, Supri dan Miyuki tahu satu hal yang pasti, mereka tidak bisa terus hidup dalam kebohongan, tidak bisa terus menahan perasaan yang tumbuh di antara mereka. Mereka harus memutuskan apakah mereka siap menghadapi kenyataan bahwa cinta yang mereka rasakan bisa membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Tetapi satu hal yang tidak bisa mereka hindari adalah kenyataan bahwa perasaan ini, meskipun rumit dan penuh ketakutan, adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak bisa dipadamkan begitu saja. Mereka harus memilih apakah mereka siap untuk menjalani perjalanan ini, dengan segala rintangan dan tantangannya, atau apakah mereka akan membiarkan perasaan ini terkubur di dalam hati mereka selamanya. Dengan segala perjuangan dan pengorbanan yang mereka lakukan, Supri dan Miyuki akhirnya menemukan kebahagiaan yang tak pernah mereka bayangkan. Mereka meskipun datang dengan segala kerumitan dan kebingungannya, memberi Miyuki kekuatan untuk melihat membuktikan bahwa cinta tak memandang usia, budaya, atau kondisi. Mereka menunjukkan bahwa kasih sayang bisa tumbuh dalam keadaan yang paling tak terduga sekalipun. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak cerita inspiratif yang menguras emosi. Bagikan kisah ini kepada teman-temanmu dan beri dukungan untuk kisah-kisah penuh haru lainnya. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu percaya pada kekuatan cinta dan pengorbanan.